Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin, hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Para bapak, para ibu, hadirin, hadirat, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikam karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, seorang ulama yang wafat di penghujung abad ke-8. Beliau wafat tahun 795 Hijriah. Bagi antum yang pegang kitabnya, kita sekarang berada di Al-Hadithu Al-Thalith Asyara, Al-Thalitha Asyara, hadis yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Al-Hadithu Al-Thalitha Asyara, hadis yang ke-13, an Anasin ibni Malikin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Rasul yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
'anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, kata Nabi, la yu'minu, tidak beriman, ahadukum, seseorang di antara kalian, hatta yuhibba, sehingga seseorang itu mencintai, li akhihi, untuk saudaranya sesama muslim, ma, apa-apa, yuhibbu, yang dia cintai, li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis rawahu al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim rahimahumallah. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, kita lihat, kita ikuti syarahnya, kita ikuti uraian hadis ini. Kata al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali, al-muradu, yang dimaksudkan, al-muradu, yang diinginkan, binafyil iman, dengan penafian iman dalam hadis ini, di mana dalam hadis ini Nabi mengatakan la yu'minu, tidak beriman, dinafikan iman seseorang. Kata al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, yang diinginkan dari redaksi penafian iman di dalam hadis ini adalah nafyu bulughi haqiqatihi, yang dinafikan itu adalah sampainya kepada hakikat iman, wa nihayatihi, dan puncak keimanan. Artinya seseorang akan dikatakan sampai kepada hakikat iman. Jadi yang dinafikan itu bukan imannya. Iman tetap ada. Iman tetap ada pada diri seseorang mukmin itu. Ya. Tetapi ketika dia tidak mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya, maka dia tidak sampai kepada hakikat iman. Dia tidak sampai kepada nihayah, puncak keimanan. Kama fi riwayati al-Imam Ahmad, sebagaimana terdapat di dalam hadis lain riwayat al-Imam Ahmad. Kalau riwayat di atas tadi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad, kata Nabi, la yablughu abdun, tidaklah sampai seseorang hamba, haqiqatal iman, pada hakikat iman, hatta yuhibba linnasi, sampai dia mencintai untuk orang lain, ma yuhibbu li nafsihi, apa-apa yang dia cintai untuk dirinya, minal khairi, dari kebaikan-kebaikan. Kebaikan apa yang kita inginkan untuk diri kita, kebaikan dunia, kebaikan akhirat yang kita inginkan untuk diri kita, maka itu pula yang kita inginkan buat orang lain. Itulah seseorang yang telah sampai kepada hakikat iman. Tapi barang siapa yang beriman tetapi belum mampu mengelola hatinya, mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya, belum mampu melakukan itu, berarti dia belum sampai kepada hakikat iman, belum sampai kepada puncak keimanan. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka selanjutnya kata al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali, wal imanu, yang namanya iman, katsiran ma, betapa banyak, yunfa, yang dinafikan. Artinya betapa banyak nas sahih, baik itu Quran maupun hadis, yang di dalam redaksinya
Disebutkan la yu'minu, la yu'minu, tidak beriman, tidak beriman. Dinafikan iman seseorang. Betapa banyak redaksi yang semacam itu, kata Al-Imam Ibnu Rajab. Hal itu lintifai ba'di arkanihi wa wajibatihi, lantaran hilangnya sebagian pilar atau wajib-wajib keimanan. Akibat hilangnya konsekuensi keimanan, dia beriman tetapi konsekuensi apa yang dituntut oleh keimanan itu hilang, dia tidak kerjakan. Maka disitulah maksudnya adalah ketika redaksi itu mengatakan tidak beriman seseorang, tidak beriman seseorang. Artinya yang dinafikan di sini adalah hakikatul iman, nihayatul iman, bukan imannya yang hilang. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, seperti contoh dalam hadis Nabi, kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, la yazni zaniyu hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang penzina ketika dia sedang berzina wa huwa mu'min, dia dalam keadaan beriman. Di sini iman, status keimanan dinafikan, dianggap tidak ada. Ini bukan berarti redaksi ini adalah redaksi takfiriyah, bukan pengkafiran orang mukmin yang melakukan dosa besar yang bernama zina, bukan. Ketika Nabi mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah seorang penzina melakukan perzinaan saat dia sedang berzina, dia adalah orang mukmin, dia bukan orang yang beriman. Maksudnya adalah bukan dia kemudian menjadi kafir lantaran zina itu. Ya. Dosa besar yang bernama zina ini bukan menjadi sebab kekafiran seseorang yang telah beriman. Demikian juga dalam kelanjutan sabda Nabi, wala yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, dan tidaklah melakukan pencurian seorang pencuri ketika dia sedang mencuri, tidaklah dia adalah sebagai orang beriman. Artinya ketika seseorang sedang melakukan pencurian dianggap la yu'minu, dia dianggap tidak beriman. Kenapa? Karena dia telah hilang pada dirinya saat melakukan perzinahan, saat melakukan pencurian, dia telah hilang konsekuensi tuntutan daripada keimanan. Tuntutan yang konsekuensi akibat adanya keimanan adalah dia tidak mencuri, dia tidak berzina. Ini wajibatul iman telah hilang. Maka yang dinafikan di sini bukan imannya secara total, tetapi apa? Hakikatul iman. Karena hakikat iman, karena nihayatul iman itu adalah apa? Yakni ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Maka kemudian selanjutnya kata Nabi, wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Demikian juga orang yang menenggak khamar, tidaklah dia menenggak khamar dalam keadaan dia seorang mukmin. Artinya dinafikan keimanannya. Orang yang menenggak khamar itu dinafikan keimanannya, bukan dianggap dia kafir dari Islam, bukan dia keluar dari iman, tetapi maksudnya adalah yang dinafikan itu adalah apa? Hakikat imannya, nihayat imannya yang dinafikan. Kenapa? Lintifai wajibatihi, karena telah hilang dari orang beriman itu sebagian wajibul iman, konsekuensi orang beriman. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Contoh lain, hadis Nabi yang lain, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu, tidak beriman. Man, seseorang, la ya'manu, tidak menjadi rasa aman, jaruhu, tetangganya, bawa iqahu, dari kezalimannya. Si fulan beriman,
si fulan menyatakan iman, ya. Tetapi kemudian perilaku dia menjadi biang kerok keresahan tetangganya. La ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tetangganya tidak nyaman, tidak aman. Si fulan sudah ada di kampung kita nih. Sepeda masukin, motor masukin, ayam kandangin. Kenapa? Hilang kalau ada dia. La ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Maka kata Nabi, orang yang semacam ini la yu'minu, tidak beriman. Maksudnya adalah tidak sampai kepada hakikat iman, tidak sampai kepada nihayatul iman. Bukan imannya yang hilang selagi dia beriman. Artinya pesan yang perlu kita ketahui di sini bahwa pengkafiran seseorang itu, ya, atau memponis seseorang pribadi personal sebagai kafir itu tidak serta merta kita melihat redaksi hadis yang kita tidak mengerti bagaimana pemahamannya ketika dihubungkan dengan hadis-hadis yang lain, ketika dihubungkan dengan ayat-ayat Quran. Ya, maka pesannya di sini adalah bahwasanya ketika ada hadis atau ayat yang menafikan keimanan seseorang yang beriman karena melakukan dosa besar, maka yang dinafikan, yang ditiadakan bukan imannya, tetapi yang ditiadakan adalah hakikat imannya dan nihayat keimanannya. Maka saudaraku ikhwatal iman, kata Al-Imam Ibnu Rajab, wa qad ikhtalafa al-ulama fi murtakibil kabair. Maka sungguh para ulama telah berbeda pendapat tentang pelaku dosa besar. Ya. Berbeda pendapat tentang pelaku dosa besar, murtakibul kabair. Hal yusamma mu'minan naqisal iman? Apakah dia disebut mukmin tapi imannya kurang, naqisal iman, yang kurang imannya? Am la yusamma mu'minan, atau tidak bisa dinamai mukmin, wa inna ma yuqalu huwa muslim, tetapi dia disebutnya muslim. Ya. Sebagian ulama mengatakan pelaku dosa besar dia tetap mukmin tetapi imannya berkurang. Sebagian ulama mengatakan tidak, dia bukan mukmin tetapi dia muslim. Walaysa bimu'minin ala qaulaini. Ya, huwa muslim walaysa bimu'minin ala qaulaini. Yani ada dua pendapat para ulama. Apakah yang mengatakan mukmin naqisal iman, mukmin tapi imannya berkurang, ataukah dia muslim bukan mukmin? Ada dua pendapat. Wa huma riwayatani 'anil Imam Ahmad, dan dua pendapat ini adalah dua riwayat yang diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, telah berkata Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata beliau, az-zani yunza'u minhu nurul imani. Seorang penzina, seorang mukmin penzina itu yunza'u minhu nurul iman, dicabut daripadanya, dicabut darinya cahaya iman. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yunza'u minhul imanu. Sedangkan kata Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang penzina, mukmin penzina itu yunza'u minhul iman. Bukan hanya cahayanya yang dicabut, tetapi imannya dicabut. Fayakunu fawqahu kadzullati. Tapi posisi iman itu ada di atasnya. Kadzullah, seperti naungan. Fa idza taba, apabila dia bertaubat dari perbuatan zinanya, ada ilaihi, maka iman kembali pada dirinya. Itulah dua pendapat yang mewakili pendapat para ulama terkait pelaku dosa besar, yang salah satu dosa besar itu adalah zina. Maka pelakunya apakah dia disebut
mukmin naqisal iman, imannya tetap ada, yang hilang itu adalah cahayanya. Seperti perkataan Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ataukah yang hilang itu imannya sekaligus, tetapi iman itu menunggu di atasnya. Jika orang itu bertaubat, maka iman itu kembali kepada orang itu. Ikhwatal iman, yang manapun yang kuat dari dua pendapat ini, maka sesungguhnya para ulama ahli sunnah mengatakan bahwa dosa besar itu tidak menyebabkan pelakunya kafir. Tetapi apabila dipelihara, jangankan dosa besar, dosa kecil pun kalau dipelihara dan kita tidak bertaubat, maka sesungguhnya itu adalah jalan menuju kekafiran. Karena kekafiran itu adalah bermula dari kemaksiatan, sebagaimana disepakati oleh ulama-ulama ahlus sunnah bahwasannya al-imanu yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah akibat ketaatan kita kepada Allah, dan iman itu berkurang akibat kemaksiatan kita kepada Allah. Logikanya, sesuatu yang berkurang apabila terus dikurangi oleh kemaksiatan, maka pada ujungnya adalah akan berujung kepada habisnya iman itu. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, sebagaimana kita bahas hadis yang ke-12 kemarin, bahwa memperbagusi keislaman kita, ya, itu adalah sesuatu yang menjadi potensi semua kita, berada pada level apapun, latar belakang pendidikan kita, berada pada level apapun, tingkatan sosial kita, semuanya punya peluang yang sama untuk memperbaiki keislamannya. Dan fadilah, keutamaan memperbaiki keislaman itu adalah apa? Kebaikan akan dilipat gandakan, keburukan masa lalu akan diganti dengan kebaikan, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 68 yang kemarin kita baca sampai 70, ya, di mana di ayat ke-70-nya Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, kecuali barang siapa yang bertaubat, wa amana dan beriman, wa amila amalan salihan dan dia beramal salih, memperbaiki keislamannya dengan taubat, dengan menjaga keimanannya dengan amal saleh, maka apa kata Allah? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin. Itulah mereka yang Allah ganti keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Maka Al-Imam Ibn Rajab juga sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nasir As-Sa'di dalam tafsir Sa'dinya, demikianlah zahir ayatnya, bahwasannya keburukan masa lalu sebelum kita bertaubat, keburukan masa lalu sebelum seseorang itu masuk Islam, keburukan masa lalu sebelum seseorang itu bertaubat, maka setelah dia masuk Islam, setelah dia bertaubat dan dia memperbaiki keislamannya, maka zahir ayat ini mengatakan Allah ganti keburukan itu. Bukan hanya kebaikan yang dilipat gandakan, bukan hanya kebaikan yang dilipat gandakan, bahkan keburukan masa lalu itu Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Saudaraku ikhwatal iman, selanjutnya kata Al-Imam Ibn Rajab, fa amma man irtakaba as-saghaira, adapun orang yang melakukan dosa-dosa kecil, as-saghair, fala yazulu anhu ismul imani bil kulliyah, maka tidaklah hilang status penyebutan keimanan daripadanya secara keseluruhan, bal huwa mu'min naqisul iman, bahkan dia adalah mukmin yang berkurang imannya, yanqusu min imanihi, berkurang dari keimanannya, bihasabi martakaba min dalika, berbanding lurus dengan seberapa besar, berapa banyak dan sedikitnya
dosa kecil yang dia lakukan. Pelaku dosa kecil akan berkurang keimanannya. Seberapa banyak berkurangnya keimanan yang ada pada seseorang pelaku dosa kecil ini berbanding lurus dengan seberapa banyak dosa kecil yang dia lakukan. Bayangkan kalau yang dia lakukan adalah dosa besar. Wal maqsudu, kata al-Imam Ibn Rajab, maksudnya adalah anna min jumlati khisalil imanil wajibati, ya, bahwa di antara bagian yang tak terpisahkan dari adanya poin-poin yang wajib ada dari keimanan seseorang, di antara wajib yang wajib ada pada diri seseorang yang menyatakan iman kepada Allah dan hari akhir adalah an yuhibbal mar'u li akhihil mu'min ma yuhibbu li nafsi. Dia mencintai untuk saudaranya sesama mukmin apa yang dia cintai untuk dirinya. Konsekuensi yang harus ada pada diri kita sebagai orang yang beriman adalah kita mencintai untuk orang lain sesama mukmin apa yang kita cintai untuk diri kita. Wa yakrahu lahu ma yakrahuhu li nafsi, juga membenci untuk saudaranya apa yang dia benci untuk dirinya. Kita cintai untuk saudara kita apa yang kita cintai buat diri kita dari kebaikan-kebaikan dunia, terlebih kebaikan akhirat. Dan kita membenci untuk saudara kita sesama mukmin apa yang kita benci untuk diri kita dari keburukan dunia dan akhirat, terlebih keburukan akhirat. Fa idza zala dzalika anhu, apabila hilang hal demikian, hilang rasa cinta untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya, dia hanya mementingkan dirinya, ya, dia tidak membenci untuk saudaranya apa yang dia benci untuk dirinya, maka telah hilang. Apabila telah hilang, faqad naqasa imanuhu bidzalika, maka telah berkurang, dengan sebab itu telah berkurang iman orang itu. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, sesuatu yang berkurang apabila terus dipelihara kekurangan itu, maka bisa akan habis. Na'udzubillahi min dzalik. Disinilah pentingnya kita apa? Terlibat dengan gawe dakwah sekecil apapun, sebagai bukti bahwasanya kita mencintai untuk saudara kita sesama muslim apa yang kita cintai untuk diri kita. Kita menginginkan tauhid untuk diri kita, maka itu pula yang kita inginkan buat saudara kita sesama muslim. Kita menginginkan keselamatan akhirat, maka itu pula yang kita inginkan buat mereka sesama muslim. Dan keselamatan ini tidak akan bisa kecuali dengan ilmu. Dan disinilah peran penyebaran ilmu. Ilmu yang dengan ilmu itu kita benahi akidah. Ilmu yang dengan ilmu itu kita benahi ibadah. Ilmu yang dengan ilmu itu kita benahi akhlak. Akhlak yang mulia. Maka sebaik-baik kebaikan adalah orang yang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada ibadah yang benar, mengajak kepada akhlak yang mulia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, kata Allah dalam Al-Quran. Siapakah yang lebih baik ketimbang orang yang menyeru orang lain untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanannya, dengan ibadahnya, dengan akhlaknya. Maka bergabunglah dengan orang-orang yang menyeru kepada Allah. Bergabunglah, berikan sumbangsih kita, berikan kepedulian kita sebagai bukti bahwasannya kita mencintai untuk orang lain apa yang kita cintai untuk diri kita. Kita membenci untuk orang lain apa yang kita benci untuk diri kita. Barang siapa yang tidak demikian, berarti faqad naqasa imanuhu, dia telah berkurang imannya. Dan ketika itu terus berlangsung,
berarti iman itu akan terus dan berkurang dan terus berkurang. Jangan-jangan akan menjadi habis. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku ikhwatul iman, selanjutnya kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa qad rattaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dukhul al-jannata ala hadhihi al-khaslah, bahwa di antara kronologi seseorang itu masuk surga ya adalah dengan cara seperti ini, yaitu apa? Mencintai untuk orang lain apa yang kita cintai untuk diri kita, membenci untuk orang lain apa yang kita benci untuk diri kita. Ini termasuk jalan menuju surga. Fa'an Yazid ibn Asad al-Qasri qala, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Atuhibbul jannata, apakah engkau mencintai surga? Apakah engkau menyukai surga? Bayangkan kalau itu ditanyakan kepada kita, sedangkan yang bertanya itu adalah seorang Rasul. Seperti kita, ilustrasi sederhana, seperti kita sedang lapar, kemudian ada orang yang memiliki makanan yang berlimpah, kemudian bertanya kepada kita, apakah kamu ingin makan? Maka ini artinya sebuah indikator bahwasanya kita akan diberi jatah dari makanan itu. Ilustrasi sederhana bahwasanya ketika kita sedang lapar, luar biasa lapar, tiba-tiba ada orang yang kita tahu dia adalah pemilik makanan yang berlimpah, kemudian dia bertanya, ente pengen makan tidak? Pasti kita akan semangat, pasti kita akan optimis. Maka demikianlah lelaki ini ketika ditanya oleh Rasul, atuhibbul jannata, apakah engkau mencintai surga? Maka apa jawab beliau? Qultu, aku berkata, na'am, ya wahai Rasul. Qala, maka apa kata Nabi? Fa ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsik. Ya, kalau kamu pengen masuk surga, caranya adalah cintai untuk saudaramu apa yang kau cintai untuk dirimu. Fa ahibba li akhika ma yuhibbu li nafsik, cintai untuk saudaramu apa yang kau cintai untuk dirimu. Ini jawaban Rasul, ini petunjuk Rasul kepada orang yang menginginkan surga. Wa an Abdullah ibni Amr ibn al-As, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ahabba, man barang siapa orangnya, ahabba yang mencintai, an yuzahzaha untuk dijauhkan, anin nar dari neraka, wa yudkhalal dan dimasukkan al jannata ke dalam surga. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka, bukan hanya enggak dimasukin, malah dijauhkan dari api neraka. Maka barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka apa kata Nabi? Faltudrikhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka hendaknya saat kematian akan mendatanginya, sebelum kematian mendatanginya, hendaknya dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Faltudrikhu maniyatuhu, hendaknya dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ya'ti ilan nasi alladhi
yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan datangi orang lain dengan apa yang dia cintai untuk didatangkan kepada dirinya. Datangkan buat orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya didatangkan. Kalau kita menginginkan didatangkan kepada kita ketentraman, maka berikan ketentraman itu kepada orang lain. Kalau kita menginginkan kenyamanan, maka berikan kenyamanan itu kepada orang lain. Kalau kita menginginkan keselamatan, maka berikan keselamatan itu juga kepada orang lain. Kata Nabi, barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka setelah beriman kepada Allah dan hari akhir, maka datangkan kepada orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kata al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, wa haditsu Anas, hadis Anas yang kita sedang bahas ini, yaitu hadis yang ke-13. Ya. Kata al-Imam Ibnu Rajab, wa haditsu Anas alladzi natakallamu al-ana, yang sedang kita angkat, kita bicarakan ini, yaitu hadis yang ke-13 dalam kitab ini. Fihi, di dalamnya, yadullu, ada pendalilan, ala annal mu'min, bahwa sesungguhnya seorang mukmin itu adalah yasurruhu ma yasurru akhahul mu'min, dia berbahagia, membahagiakan saudaranya sesama mukmin. Wa yuridu li akhihi, dan dia menginginkan untuk saudaranya sesama mukmin ma yuriduhu, apa yang dia inginkan, li nafsihi, untuk dirinya, minal khairi, berupa kebaikan. Itulah inti kandungan daripada hadis yang ke-13 yang kita angkat dalam kitab ini, kata beliau, yaitu bahwasanya seorang mukmin itu berbahagia untuk dirinya apabila ada sesuatu yang membahagiakan saudaranya yang sesama mukmin. Dia menginginkan untuk saudaranya sesama mukmin apa yang dia inginkan untuk dirinya, berupa kebaikan dunia, terlebih kebaikan akhirat. Wa hadza kulluhu, ini semua, innama ya'ti, sesungguhnya hanyalah bisa didatangkan, ya, innama ya'ti, tidak, sesungguhnya hanyalah datang, min kamalis sadri, min kamali salamatis sadri, ya. Keadaan kita yaitu senang apa yang menyenangkan mukmin yang lain, menginginkan untuk mukmin yang lain apa yang kita inginkan untuk diri kita. Tidaklah orang itu bisa demikian kecuali karena apa? Min kamali salamati sadri, karena sempurnanya keselamatan hati. Minal ghilli wal ghishi wal hasad, selamatnya hati, bersihnya hati dari al-ghil, rasa dendam, wal ghish, dan ingin menipu, wal hasad, dan hasud. Tentunya setelah hati ini bersih dari kemusyrikan, bersih dari kekafiran, maka bersihkan hati ini dari al-ghil, dendam kepada orang lain, al-ghish, menipu, berkhianat, dan al-hasad. Maka barang siapa yang demikian hatinya, bebas dari kekafiran, bebas dari kemusyrikan, bebas dari al-ghil wal hasad wal ghish, maka itulah hati yang salamah, hati yang salim, yang salamatus sadri. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, yang kata Al-Imam Al-Mundhiri, hadis ini sahih ala syarti Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, ya, di mana dari Anas, ya, hadis yang juga dari jalur Anas radhiyallahu anhu,
Kata beliau, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami suatu hari duduk-duduk bersama Rasulullah, kata Anas bin Malik, di masjid. Tiba-tiba Nabi bersabda, yattali'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Kata Nabi, sebentar lagi nih akan muncul di tengah-tengah kita seorang lelaki dari ahli surga, calon penghuni surga. Luar biasa. Maka semua sahabat pun menanti siapa lelaki itu. Ternyata kata Anas bin Malik, muncul seorang lelaki dari kalangan Ansar yang masih bercucuran air wudunya dari jenggotnya dan sendalnya dia tenteng di tangan kiri. Besoknya kata Anas bin Malik, dalam keadaan serupa kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Tiba-tiba Nabi kembali mengulang kalimatnya, yattali'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Akan nongol lagi nih, sebentar lagi di tengah-tengah kalian seorang lelaki calon penghuni surga. Ternyata yang muncul dia lagi, lelaki yang sama. Hari esoknya kata Anas bin Malik, kami juga dalam keadaan serupa, duduk bersama Rasulullah di dalam masjid, dan Nabi kembali mengulang kalimatnya, yattali'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Akan muncul seorang lelaki dari ahli surga, yang ternyata yang nongol dia lagi, persis penampilannya sama. Baru selesai ambil air wudu, masih bercucuran air wudunya dari wajahnya, dari jenggotnya, tangannya memegang sandal, tangan kirinya memegang sandal. Maka kata Anas bin Malik, setelah Rasul pergi bergegas, ada sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Amr ibn al-As. Rupanya penasaran, ini orang apa rahasianya, amalannya, sampai datang segera berita dari langit bahwa dia adalah penghuni surga. Maka dia pun kemudian membuat skenario agar bisa nginep di rumah orang ini. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu membuat sebuah skenario agar diizinkan nginep di rumah orang ini untuk mengetahui apa sih amalan istimewanya. Kalau di masjid saya tahu dia, tapi apa amalan yang menjadi kelebihan dia sampai datang berita dari langit melalui lisan Rasulnya bahwa dia adalah ahli jannah. Maka dia pun kemudian menghadap orang ini dan diizinkanlah dia nginep sampai 3 hari 3 malam. Ternyata kata Abdullah bin Amr, tidak ada yang istimewa. Dia tidur aja, nggak ada tahajud dia, nggak ada qiyamul lail dia. Paling kalau dia terbangun dari tidurnya, dia hanya membaca zikir, ya. Dia hanya membaca zikir dan tasbih. Maka kemudian di hari ketiga dia pun permisi. Ya, kata Abdullah bin Amr, wahai saudaraku, saya permisi. Dan ketahuilah, saya ini sebenarnya nggak ada masalah. Skenario tadi hanya cara saya agar saya mendapatkan izin nginep di rumah ente. Yang saya inginkan sebenarnya adalah ingin tahu apa amalanmu, sehingga kemudian Rasul mengabarkan bahwa kamu adalah ahli surga. Ternyata kemudian saya dapati ente tidur aja malam 3 malam, saya lihat, saya intai, nggak ada istimewanya ente. Apa rahasia ente? Kemudian ternyata kata lelaki ini, kata beliau, ma huwa illa ma ra'aita. Ya memang itulah yang kamu saksikan, saya setiap malam ya begitu itu. Ma huwa illa ma ra'aita. Tidak ada yang lain kecuali apa yang kau saksikan tentang diri saya ini. Ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wa la ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Kecuali saya ini, kata beliau, tidak memendam ghish, tidak memendam dendam dalam jiwa saya kepada saudara sama muslim, dan tidak hasad kepada orang lain, tidak memendam rasa hasad. Ya. Itulah yang selama ini saya jaga dalam diri saya. Maka apa komentar Abdullah ibn Amr ibn al-As? Hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la natiqu.
Inilah rupanya yang menghantarkan engkau kepada derajat yang mulia itu, yaitu salamatus sadri, hati yang selamat dari al-ghish, dari al-ghil, dari al-hasadu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang memiliki salamatus sadri, sehingga kita semua menjadi orang yang bisa mencintai untuk saudara kita sesama muslim apa yang kita cintai untuk diri kita. Karena tidaklah orang bisa demikian kecuali karena dia memiliki salamatus sadri, hati yang selamat, ya. Tidak dendam, tidak hasud, bahkan dia menginginkan kebaikan untuk orang lain seperti yang dia inginkan untuk dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.